Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimor Gentle. Pada channel ini kita akan membahas buku-buku atau mereview buku yang telah saya baca dan memberikan insight kepada teman-teman tentang hal-hal apa saja yang saya dapatkan dari buku tersebut. Nah, kebetulan pada video pertama kali ini saya akan memberikan insight saya terhadap teman-teman semua tentang buku yaitu Cash Flow Quadrant. Buku ini dibuat oleh Robert Kiyosaki. Kalau teman-teman mengenalnya pasti teman-teman pernah mendengar atau melihat bukunya tentang Rich Dad Poor Dad. Ini adalah edisi kedua dari buku tersebut dan menurut saya buku ini sangat bagus untuk teman-teman baca secara langsung. Tetapi saya kalau bisa saya sarankan lebih baik Anda membaca buku Rich Dad Poor Dad terlebih dahulu lalu membaca buku ini. Tapi jika teman-teman tetap mau mengetahui apa saja insight yang saya dapatkan, teman-teman tetap bisa mendengar video ini. Jadi dalam buku ini saya mendapatkan dua poin utama yang sangat penting, yaitu membedakan antara jalur pendapatan kita. Contoh misalnya ada pendapatan kita bisa didapatkan dari pegawai, pekerja, ada didapatkan dari bisnis, ada didapatkan dari investasi, dan ada yang didapatkan dari bisnis yang sangat besar dan sistematis. Nah, di sini kita harus bedakan dulu apa perbedaan tentang bisnis yang sistematis dan bisnis yang biasa saja. Kalau bisnis yang biasa saja itu biasanya itu tidak terorganisir, biasanya dilakukan hanya satu orang dan tidak memiliki karyawan yang sangat banyak. Sedangkan kalau misalnya bisnis yang besar dan sistematis, itu bisnisnya sangat terorganisir, terbagi-bagi. Contoh misalnya ada di bagian pemasaran, ada di bagian operasional dan lain-lain. Nah, dalam buku Rich Dad ini yaitu Cash Flow Quadrant, dia menyarankan kita untuk setidaknya mampu mencapai kuadran yang mempunyai cash flow atau pendapatan dari bisnis dan investasi. Tetapi apabila kita memulai pendapatan kita dari karyawan atau bisnis kecil-kecilan itu tidak apa-apa, tetapi mindset kita atau cara berpikir kita harus mengetahui bagaimana cara mempunyai bisnis yang sistematis dan bisa berinvestasi. Nah, dalam buku Cash Flow Quadrant ini juga Robert Kiyosaki sangat menekankan pada pentingnya memiliki aset. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak bisa membedakan antara yang mana aset dan yang mana liabilitas. Nah, singkatnya begini. Aset adalah sesuatu yang apabila kita beli itu akan bertumbuh dan akan berdampak balik terhadap kita, baik dari segi pendapatan atau kekayaan kita yang bertambah. Sedangkan liabilitas sesuatu yang kita beli yang terkesan seperti barang-barang mewah atau barang-barang konsumtif yang sama sekali tidak memberikan dampak apa-apa terhadap kita dan sifatnya hanya kesenangan sementara. Contohnya yaitu ketika kita membeli baju yang sangat mahal, baju mewah, baju branded, itu bisa dikatakan liabilitas karena hanya memberikan kesenangan yang sesaat dan tidak berdampak baik untuk kedepannya. Bukan berarti untuk membeli baju mahal itu tidak bagus. Cuman di sini kita berfokus membedakan antara aset dan liabilitas. Sedangkan aset itu adalah hal yang apabila kita beli itu akan memberikan dampak baik terhadap kita, seperti kita membeli saham, kita membeli properti dan kita sewakan. Itu adalah hal-hal yang bisa saja berdampak baik terhadap kita. Akan tetapi kebanyakan orang apabila mendapatkan
kas atau uang yang banyak, biasanya dia menginvestkan uangnya terhadap liabilitas terlebih dahulu. Itulah penghambat utama kita untuk menjadi seorang yang mempunyai keuangan yang stabil. Itu adalah penghambat, menurut saya penghambat utama. Contoh misalnya ketika kita mendapatkan uang, tiba-tiba memiliki pendapatan yang baik, tiba-tiba pendapatan kita naik, atau kita menjual sesuatu sehingga pendapatan kita naik. Uang, misalnya kita mendapatkan uang misalnya 500 juta. Orang yang selalu fokus terhadap liabilitas atau orang yang pada umumnya itu pasti langsung membeli mobil atau membeli hal-hal yang konsumtif, yang bisa saja ini hanya berdampak baik secara jangka pendek. Contoh kita mendapatkan kesenangan sesaat, tapi jangka panjangnya tidak baik. Contoh kita membeli mobil, contoh kita membeli barang-barang yang mahal yang tidak bertumbuh. Misalnya kita membeli mobil, kita membeli 500 juta. Mobil ini pasti memerlukan banyak biaya, seperti kita ingin memperbaikinya atau menservisnya. Itu kan tidak berdampak baik terhadap kita. Tetapi ketika kita mempunyai 500, misalnya kita mendapatkan pendapatan 500 juta dan kita membeli aset, contoh kita membeli sebuah properti atau membeli sebuah saham. Nah, ini pasti akan berdampak baik terhadap kita dalam jangka panjang, meskipun dalam jangka pendek itu tidak terlihat. Akan tetapi inilah rahasia menjadi seorang yang bebas secara finansial. Nah, mungkin itu saja. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.